Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel YouTube kami, yaitu channel Universal Channel 99. Nah, ini teman-teman, saya di sini punya sebuah box ya teman-teman. Ini box apa sih? Lah, pasti kalian jadi penasaran kan? Boxnya ini berisi, yaitu saya buka ya. Saya buka teman-teman. Iya, ini adalah telur ayam. Yang ini ayam Bangkok dan ada yang ayam dari ayam kampung teman-teman. Nah, ini itu alatnya namanya inkubator teman-teman ya. Inkubator atau mesin penetas telur. Nah, ini teman-teman, ini sudah ada yang retak telurnya. Kalau teman-teman lihat ya. Nah, ini kalau lampunya nyala berarti suhunya turun ya. Nah, ini ada telur yang sudah retak ya, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini tandanya itu hampir menetas. Ini rata-rata kalau dimasukkan di inkubator itu umumnya 21 hari teman-teman. Seperti kalau kita angkrem di induknya itu sama sebetulnya prosesnya seperti itu. Hanya saja kalau di dalam inkubator seperti ini, kalau ayam itu kan harus bolak-balik sendiri ya, pakai cakarnya itu. Nah, kalau kita dibolak-balik sendiri yang punya. Jadi secara manual begitu ya. Telurnya itu dibolak-balik satu hari itu sekitar 3 kali teman-teman ya, 2 atau 3 kali lah. Itu kalau umumnya itu 8 jam sekali itu harus dibalik. Dibaliknya seperti apa? Nah, ini teman-teman lihat ya. Ini misalnya telur yang saya pegang ini ada angkanya 1, ada angkanya 3, ada angkanya 2. Nah, jadi misalkan kita taruhnya di angka 1, misalnya taruhnya di angka 1 seperti ini, nanti 8 jam kemudian kita balik ke angka 2 seperti ini. Lalu 8 jam kemudian kita balik lagi di angka 3 seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa kalau misalnya sesudah telurnya kita balik, kita semprot pakai air. Nih, semprotannya alatnya seperti ini ya, kayak alat mandi burung-burung itu loh. Nah, ini disemprot. Fungsinya untuk apa? Menjaga kelembaban supaya telur ini tidak kepanasan. Jadi telur ini tidak hanya membutuhkan panas tapi juga membutuhkan kelembapan dari si air. Nah, ini contohnya kalau di dalam inkubator itu harus ada airnya. Ini airnya ditaruh di nampan seperti ini, itu sekitar berapa mili ya? Ya kira-kira seperempat dari sepertiga atau seperempat dari nampannya ya teman-teman ya. Nah, terus pengaturan suhunya bagaimana? Nah, tadi kan saya bilang ada kelembapan, ada suhu panasnya. Nah, kalau suhu panasnya itu harus nih ada aturan dari inkubatornya pemirsa. Kita biasa mengukur itu 38 derajat Celcius. Itu rata-rata umumnya ya. Kalau panas ayam itu kita bayangkan itu 38 Celcius lah. Nah, seperti itu. Ini diatur pakai alat yang namanya alat termostat gitu. Nah, ini kita juga pasang kipas di sini teman-teman. Gunanya untuk apa? Ini kipas ya, untuk meratakan panas atau suhu yang ada di inkubator dalam ini. Jadi jangan sampai inkubatornya ini atau panasnya atau suhunya itu hanya ada di sini di alatnya ini saja, tetapi merata ya. Kita suhunya diratakan di seluruh ruang inkubator ini. Nah, untuk mengatur atau
melihat suhu, kita pakai alat yang namanya itu, yang ada angka-angkanya itu ya, ada 30, 20, 10, 0. Itu namanya alat termometer ruangan. Ya teman-teman ya, pakainya itu supaya apa? Kita bisa tahu suhu yang ada di dalam inkubator ini berapa. Nah, terus cara mengetahuinya bagaimana? Caranya itu ada kabelnya yang bentuk seperti ini teman-teman. Ada alat ceknya seperti ini. Nah, ini jangan sampai dekat dengan lampu ya kalau mau masang ya. Karena kalau nanti terlalu dekat itu bisa terlalu panas. Ya, kalau terlalu panas nanti alatnya ini nanti akan sering mati, jadi tidak sinkron, jadi kasihan telurnya nanti kalau tidak jadi ya. Jadi kita jauhkan dari lampu ini ya, kita jauhkan dan kita dekatkan ke telur ya, jaraknya 1 cm lah minimal ya itu. Nah, supaya apa? Kita tahu bahwa di sekitar telur ini itu suhunya ada berapa. Nah, terus kita tahu suhunya itu angka atau derajatnya berapa, itu kita tahu dari layar monitor ini teman-teman. Namanya yang tadi saya bilang adalah termostat. Nah, ini ada angkanya ya, 33,3. Ini adalah suhu ruangan yang ada di dalam. Nah terus teman-teman, nah kalau misalnya suhunya itu kan tadi kan suhunya harus 38 ya. Lah ini bagaimana kalau kok 33? Karena ini saya buka teman-teman, inkubatornya sedang saya buka, jadi suhu yang ada di ruangan ini kan berkurang suhu panasnya. Nah jadi suhunya ini menjadi 33. Terus teman-teman juga harus tahu kalau alat ini juga mempunyai fungsi untuk mengukur suhu yang ada di ruangan. Misalkan suhunya itu sudah 38 derajat Celcius, itu kan sudah maksimalnya. Nah, kalau maksimal nanti lampunya ini mati. Teman-teman ya, kita coba ya teman-teman ya. Misalkan ini alatnya saya tutup, nanti kan panasnya akan meningkat atau suhunya meningkat. Kita tutup. Nah, kita tunggu sampai suhunya itu 38. Ini masih 33 ya. Kita tunggu sampai 38 derajat Celcius. Nanti lampu yang ada di inkubator ini akan mati, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kita tunggu ya suhunya sampai 38. Karena ini alatnya saya setting supaya maksimal itu mentok di 38. Ya, ini. Nah, ini sudah 37,9. Kita tunggu sampai 38. Lebih ya, lebih berapa ini? Lebih 3 kalau tidak salah ini. Saya lupa. Oke, kita tunggu sampai 38, sekian. Nanti kita lihat. Nah, ini 38,3 teman-teman, ternyata ya. 38,3 lampu yang ada di inkubator ini mati, teman-teman nih. Nih bisa kita lihat ya. Nih lampu yang ada di dalam mati. Nah, terus kalau kita buka kembali dan suhunya ini nanti akan turun. Matinya itu sekitar suhu 37, oh ya, hidupnya kembali itu suhunya sekitar 37,0 ya kalau tidak salah ya. Kita lihat. Nah, ini kalau dibuka inkubatornya seperti ini dalam keadaan terbuka, suhu akan turun, suhu panasnya itu akan turun teman-teman, turun. Nah, 37,0 ternyata lampu yang ada di inkubator ini menyala teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kalau mau buat mesin sendiri juga bisa, kalau mau beli pun juga bisa, ada ya mesin yang otomatis yang
telurnya ini bolak-balik sendiri, tinggal kita atur berapa jamnya itu juga ada teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan benar-benar manual ya. Ini saya setting benar-benar manual. Jadi saya bolak-balik telur sendiri, nyeting suhu sendiri. Terus beli kipas ini juga masang sendiri, begitu teman-teman ya. Oke teman-teman. Sekiranya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba membuat atau beli alat seperti ini, kalian juga bisa mencoba, karena telur-telur ini itu bisa berhasil menetas tanpa indukan seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe channel ini. Kalau sudah di subscribe terus di like. Kalau sudah di like baru kalian atau teman-teman bisa komentar. Nanti insya Allah dibalas ya komennya satu-satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.